Alright guys, welcome. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Java, tentang konsep penggunaan OOP yang di sini contohnya 5 program sederhana yang menggunakan konstruktor, konsep konstruktor, setter getter, method dan juga inheritance. Di sini program yang pertama yaitu program tebak angka. Di sini user untuk menebak sebuah angka antara 0 sampai dengan 5. Nah, di sini the number fungsinya akan saya tunjukkan metodenya. Di sini private saya buat number, saya buat private. Kemudian public integer. Nah, ini metode ini untuk dipanggil di kelas utama yang tadi. Di sini saya memanggil kelas random dengan variabel x new random. Di sini this yang ada di dalam metode saya samakan dengan yang ada di luar, yang private tadi. Kemudian number saya inisialisasikan nilainya untuk sama dengan random, untuk sama dengan x dot next integer ini memanggil metode di dalam kelas random dan parameternya 5 untuk mengacak angka antara 0 sampai dengan 5 dan mengembalikan angka acak tersebut, return number. Dan angka ini ditangkap di sini di integer answer. Nah, di sini. Kemudian di bawahnya untuk mengecek boolean, untuk mengecek angka answer ini, untuk mengecek nanti inputan user apakah sama. Dan ini quest ini adalah inputan user, saya pakai scanner untuk inputan usernya. Kemudian percabangan untuk mengecek tadi quest apakah sama dengan answer. Jika sama maka akan melewati melewati perulangan while langsung dan menunjukkan nilai yang benar tadi answer. Dan jika salah masuk ke perulangan while wrong answer, kemudian mengulang ini tadi quest inputan user sampai benar. Dan jika benar maka akan keluar dari perulangan sama seperti yang tadi, yaitu menunjukkan jawabannya. Kita coba sekarang. 1 salah, 2. Nah, jika salah akan mengeluarkan wrong answer, dan jika benar correct dan menunjukkan jawaban yang benar. Sama, jawaban antara di answer dengan jawaban quest sama, berarti benar. Mungkin seperti itu program yang pertama. Nah, selanjutnya lanjut ke program yang kedua. Di sini lebih ditekankan untuk penggunaan konstruktor. Jadi konstruktor itu seperti metode bawaan saat kita membuat sebuah objek. Contohnya di sini saya pakai scanner. Ini adalah program untuk menghitung waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, di sini saya pakai scanner choice untuk user memilih mengukur distance, speed, atau time. Nah, di sini saya membuat objek calculation dengan variable measure, new calculation, dan menggunakan integer choice ini sebagai parameter dari objek. Nah, sekarang kita masuk ke calculation. Nah, di calculation ini saya membuat beberapa percabangan, tapi hanya menggunakan satu metode. Hanya menggunakan satu metode, tetapi ini adalah konstruktor public calculation. Jadi apa yang dimasukkan di objek tadi ini choice itu akan masuk ke sini, ke konstruktor. Nah, ini menggunakan parameter. Di sini menggunakan variable speed, time, dan distance. Mengapa saya pakai double? Karena untuk pengukuran jarak, kecepatan, dan waktu biasanya tidak selalu menggunakan bilangan bulat hasilnya. Jadi saya menggunakan ini supaya tidak error. Sekarang yang pertama, jika choice user memilih 1, maka akan mengukur jarak.
Untuk rumusnya sama seperti yang biasa kita ketahui, yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Yang kedua pun seperti itu, tapi ini untuk mengukur kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan yang ketiga untuk waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk output dari sistem hampir sama, measuring the distance, speed value, measuring speed. Tapi ini saya menggunakan bahasa Inggris, mungkin bagi beberapa orang lebih sulit dipahami. Dan jika user menginputkan selain angka 1, 2, dan 3, maka akan keluar invalid selection di program utama. Nah, di sini saya melakukan perulangan jika sesudah dilakukan hitungan yang pertama, akan dilakukan hitungan baru. Apakah user mau melakukan hitungan baru atau menyelesaikan program? Di sini saya masuk kepada perulangan. Perulangan ini untuk mengulang jika user ingin melakukan penghitungan kembali. Sama, untuk mengulangnya kita memakai integer choice 1 di sini karena choice sudah dipakai, jadi choice 1 ch.next integer untuk inputan integer untuk memilih tadi yang distance, speed, dan time. Dan masih sama, hanya mengganti nama variabel ditambahi huruf 1 ditambahi angka 1, choice-nya choice 1. Nah, di sini saya menggunakan metode yang di dalam kelas utama. Ini untuk menangkap informasi apakah user mau keluar dari program, mau melanjutkan. Di sini kita menggunakan boolean karena sebagai parameter dari while tadi untuk mengecek apakah quit sama dengan equals end. Di sini di while, setelah kita melakukan penghitungan yang pertama, akan otomatis untuk menjalankan ini string yang out ini di dalam while. Dan saat menjalankan ini, otomatis di dalam while kan sudah saya deklarasikan bahwa out sama dengan false, berarti user tidak menginginkan untuk keluar, tapi dicek lagi di inputannya di string quit. Nah, ini di bawah masuk ke if di string quit di tengah-tengah sini, ini metode quit yang di bawah dijalankan, measure next case. Apabila user memilih end, maka out sama dengan true, sistem langsung keluar dari while. Ini menjalankan sebuah metode di dalam kondisi sebuah perdagangan. Jadi lebih mudahnya di dalam percabangan ini ada sebuah metode yang sekaligus dijalankan dan dijadikan parameter untuk percabangan tersebut. Itu jika user mau keluar maka true, dan quit maka keluar dari perulangan yang ini. Dan jika user itu Y atau yang lain, maka akan else continue. Jadi kembali lagi menghitung penghitungan yang sama seperti yang di dalam kelas tadi. Dan ini mengembalikan nilai out yang sudah dimodifikasi oleh if jika benar dan tetap jika tidak memenuhi kriteria dari if.
Mungkin program yang kedua seperti ini. Untuk selanjutnya coba kita jalankan programnya. Ini kita pilih urut mulai dari 1. Masukkan measuring the distance. Enter the speed value. Kita masukkan 12. Time value, waktu yang ditempuh, masukkan 6. Nah, ini dihitung calculation value speed 12, time 6, 12 kali 6 menjadi 72 km. Measure next case Y. Jadi ini kita mengulang. Continue, kita pilih 2. Enter distance, masukkan jarak 100. Enter time value 4. Nah, calculation value distance 100 time 4. Traveling speed, kecepatannya 25 km per jam. Iya lagi. Kemudian kita masuk ke time, speed value, kecepatan 45. Kemudian jaraknya berapa, distance value 60. Waduh, karena rumusnya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, maka 60 dibagi 45, 60 km dibagi 45 km per jam, jadi hasilnya 1,3 jam. Nah, ini yang saya sebut tadi karena kalau tidak menggunakan double di sini maka akan terjadi error. Continue. Sekarang kita end, keluar. Nah, quit. Sukses. Jadi seperti ini programnya jika dijalankan. Program yang ketiga ini menekankan pada penggunaan metode. Jadi di sini saya menghitung luas dan keliling dari lingkaran. Sebelumnya ke sini dulu. Ini program utamanya. Float radius, string value. Float radius ini adalah jari-jari. Menggunakan float karena nilai dari penghitungan lingkaran itu lebih sering bukan bilangan bulat, lebih sering bilangan desimal. Dan ini saya menggunakan scanner, 2 scanner. Ini scanner untuk inputan user dan ini scanner untuk menu keluar. Menggunakan boolean untuk perulangan jika user ingin hitung yang lain, untuk mengulang program untuk menghitung hitungan yang lain. Di sini masuk measuring circumference of a circle and area, menghitung keliling dan luas dari lingkaran. Masukkan jari-jari. Radius tadi kita masukkan nilainya menggunakan input scanner in. Kemudian di sini saya memanggil sebuah objek. Untuk di sini saya memakai konstruktor lagi. Di sini circumference and area yang kelasnya, dan juga ini variabel, dan radius tadi digunakan sebagai parameter. Nah, sekarang kita coba lihat ke kelasnya. Nah, di sini menggunakan variabel circumference, area, dan p 3,14. Ini konstruktor tadi. Di sini menggunakan parameter tadi untuk menangkap nilai
jari-jari yang telah diinputkan user di program utama. Jadi di sini langsung masuk ke metode. Nah, ini dia. Metode di sini saya pakai dua metode. Metode circumference dan metode area. Dua-duanya sama-sama menggunakan parameter radius yang didapat dari program utama melalui parameter dari konstruktor tadi. Jadi satu parameter ini digunakan oleh digunakan oleh konstruktor metode circumference dan metode area. Di sini masuk ke metode circumference, loncat ke bawah, public double circumference float radius. Di sini saya menggunakan double karena mungkin hasilnya lebih besar daripada biasanya lebih besar daripada jari-jari. Dan public double ini isinya adalah rumus keliling pi kali radius kali 2. Pi kali 2 sama dengan diameter dikali jari-jari. Itu circumference, jadi mengembalikan nilai keliling. Sudah dijalankan, kemudian di sini ke area sama masih menggunakan radius, double area, double radius. Di sini menggunakan double, saya ubah nilainya karena biasanya kalau luas memang nilainya besar, jadi saya menggunakan double, tidak float lagi. Terus masukkan rumusnya area, rumusnya luas, pi kali mat.pow. Nah, ini pi 3,14. Mat.pow ini adalah kelas Java, kelas inner class Java untuk perpangkatan. Jadi di sini mat.power untuk memangkatkan suatu angka atau variabel yang bernilai bilangan tentunya. Di sini mat.pow saya masukkan radius ini, jadi radius, 2. Jadi radius ini dibangkitkan 2. Jadi pi kali radius kuadrat, pi kali jari-jari pangkat 2, pi kali r kuadrat, 3,14 kali r kuadrat, seperti yang kita ketahui, akan mengembalikan nilai luas di sini. Dan nilai yang pengembalian dua metode ini tadi ditampilkan system out, circle circumference ini, dan areanya ini, keliling dan luas. Ini ditampilkan saat kita memanggil konstruktor ini di kelas utama tadi, di sini. Nah, setelah menjalankan objek ini beserta metode dan konstruktornya, lanjut ke pilihan untuk mengulang program. Nah, di sini user mau mengulang program atau tidak, y atau n. Value ini digunakan sebagai parameter untuk mengecek itu tadi, user mau keluar atau mau mengulang menghitung yang lain. Nah, kalau if sama dengan equals, if ini equals atau sama dengan n, maka next sama dengan true, maka user ingin lanjut, next masih true. Oh maaf, user ini ingin keluar, maksud saya. Measure another circle, apakah mau mengukur lingkaran lain? Jawabannya no. Jadi tidak, jadi user keluar, quitting program. Dan jika y, maka akan terus mengulang. Measure langsung mengulang ke sini, ke yang ini di bawah while. Sekarang kita coba jalankan programnya. Radius kita masukkan 7. Ini akan langsung keluar keliling dan luasnya. Nah, kelilingnya 43,96, luas 153. Coba kita ini masih mengulang. Kita coba 12. Nah, ini keliling 75,36 dan luas 452,16. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita y, kalau kita n.
maka akan keluar. Program sukses. Kurang lebih program yang ketiga seperti itu. Nah, sekarang masuk ke program yang keempat. Di sini ini program untuk mengukur luas luas dari bangun datar, square, triangle, circle, dari 3 bangun datar, kotak, segitiga ataupun lingkaran. Nah, di sini membuat scanner untuk inputan user dan juga menu keluar sama seperti program sebelumnya. Dan di sini saya membuat 3 objek yang berbeda untuk merepresentasikan satu-satu. Ini satu untuk kotak, satu segitiga, satu lingkaran. Dan kita coba lihat yang lingkaran. Nah, di sini lingkaran menggunakan scanner untuk mengambil sideline, panjang sisi untuk kotak tadi. Di sini lebih ditekankan menggunakan dari inheritance, menggunakan square extend equation, dan rumus untuk lingkaran rumus untuk kotak ini, untuk persegi, terdapat di kelas equation. Jadi di sini hanya untuk mengambil nilai sisinya saja, dan untuk menampilkan hasil dari penghitungan semuanya dilakukan di equation. Setelah penghitungan dilakukan, di sini akan ditampilkan hitungannya. Square dengan parameter sideline. Square parameter sideline ini akan masuk di equation. Nah, equation ini saya pakai P karena ada lingkaran. Ini yang tadi square sideline menggunakan parameter sideline. Saya pakai double karena cari aman saja. Biasanya memang penghitungan bangun datar ada menggunakan bukan bilangan bulat, bukannya menggunakan double. Dan di sini tadi yang seperti saya sebutkan, parameter dari sideline di sini itu dihitung luasnya, luas dari persegi, sisi kali sisi, dan mengembalikan nilai luas. Kurang lebih fungsinya, metodenya sama. Di sini menggunakan inheritance. Jadi ketika dari square, triangle kurang lebih sama, dan sama equation, sideline sisi sama, untuk hasilnya nanti ditampilkan di sini. Untuk circle juga sama, kurang lebih sama. Dan ketiga kelas ini adalah menginherit, yaitu mewarisi equation, yaitu mewarisi metode-metode ini, metode rumus mereka, rumus perbangun. Jadi di dalam square ini saya memanggil square yang mewarisi, yang inherit dari equation, untuk menghitung luas persegi, yang mengambil metode dari superclass atau yang di inherit ini di sini. Jadi ini memanggil metode yang ada di equation. Untuk triangle juga sama. Ini untuk circle juga sama-sama memanggil metode, tapi bedanya ini memanggil metode untuk circle, ini untuk triangle, ini untuk square. Dan saya sama sekali tidak memanggil tiga fungsi ini, melainkan melalui anakannya ketiga ini. Jadi di program utama saya sama sekali tidak membuat objek equation.
Jadi membuat objek anakannya. Jadi equation ini diambil fungsinya oleh anakannya yang saya panggil anakannya. Jadi seperti itu kurang lebih. Boolean continue ini sama seperti program-program sebelumnya untuk mengecek apakah user mau melanjutkan untuk mengulang program atau keluar. Nah, ini memilih, user memilih mau persegi, segitiga ataupun lingkaran. Nah, di sini square dot square. Saya pakai percabangan switch case select untuk memilih ini tadi. Switch case select case 1 square dot square. Jadi ini kita mau memanggil fungsi square yang ada di dalam kelas square, bukan square equation, bukan kelas equation. Sekali lagi, bukan kelas equation. Jadi square. Jadi ini square ini akan memanggil dari kelas equation. Jadi berhubungan secara langsung. Square dot square. Di sini square nama variable dot ini metodenya dot square. Square menjalankan ini semua di sini dan ini di sini. Ini menjalankan square dot sidelength yang menggunakan sidelength ini sebagai parameter, dan metode ini terdapat di superclassnya di equation tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya triangle dan circle kurang lebih sama. Dan jika memilih di luar 1, 2, dan 3 maka menampilkan selection is not valid. Sama seperti program sebelumnya, yaitu jika ingin melanjutkan maka pilih Y, jika tidak N. Outrigger, selain outrigger untuk menangkap parameter user ingin melanjutkan atau tidak. Outrigger equals N, berarti user tidak mau melanjutkan. Continue tadi kan true, ini jadi false. Measurement finish, jadi keluar. Jika tidak sama dengan N ataupun yang lainnya maka akan melanjutkan, mengulang dari sini. Mungkin bisa kita jalankan, coba. Square 12 area of measured square, luas dari persegi 114 Y2 triangle segitiga 6 set length segitiga 6. Ini yang saya gunakan segitiga sama sisi, jadi 6 kali 6 36 dibagi 2, dibagi 2. Kemudian Y sama seperti penghitungan sebelumnya, luas lingkaran rupanya sama, B kali R kuadrat radius kita 7. Nah, di sini tampil luas lingkaran. Jika N maka akan keluar. Nah, program sukses. Kurang lebih seperti itu program yang keempat, lebih menekankan kepada inheritance. Sekarang berlanjut ke program yang terakhir. Di sini menekankan penggunaan setter dan getter. Ini programnya sebenarnya sebuah game ya, dan ini programnya sangat cukup kompleks sebenarnya. Ini kalau saya jelaskan semuanya bisa memakan waktu panjang. Mungkin saya jelaskan inti-intinya saja. Untuk setter di sini dipakai untuk mengeset level dari hero. Jadi di sini ini gamenya tentang hero yang bertarung melawan monster. Jadi apabila hero di sini, if hero get XP, ini dia mengambil getter dari sini kelas battleground.
Battleground ini menampung semua yang terjadi pada pertarungan. Jadi senjata, musuh maupun level hero, damage segala macam, semuanya di sini. Dan ini set hero. Nah, ini hero level. Jadi memasukkan menggunakan parameter hero level. Di sini dan get XP. Nah, ini. Apabila hero mampu membunuh musuh, maka akan mendapatkan XP. Dan XP-nya disesuaikan per musuh. Di sini beberapa musuh sudah dibuatkan metode sendiri. Untuk slime, mini slime. Untuk slime mendapatkan XP 20 jika dapat membunuh. Untuk goblin 100, untuk orc 300, dan untuk undead ini 500. Dan jika hero dapat mencapai batas level up, ini akan mengset hero level 1 dengan prasyarat hero get XP tadi. Jadi mengambil nilai XP, get XP untuk mengukur tingkat XP untuk menaikkan level hero. Jadi di sini getter dan setter penggunaannya bersamaan karena di sini semua variabel di set private di sini. Tidak ada satupun yang di set public. Private semua di sini. Dan seperti itu kurang lebih untuk penggunaannya. Di sini ini gamenya juga lumayan panjang juga kalau dijelaskan ya. Pada intinya ini di sini program ini untuk inisialisasi variabel, semuanya private. Getter, setter saya taruh di atas semua. Set hero, get XP, set hero level, get hero level, dan segala macam. Dan semua stat hero, stat monster, hero level, XP awal, restart apabila hero mati, dan hero memulai pertarungan lagi. Alive, mengecek apakah hero itu masih hidup atau tidak. Alive slime untuk mengecek slime, untuk mengecek goblin masih hidup atau tidak. Orc, undead juga sama. Ini untuk penggunaan pedang. Kurang lebih seperti ini. Jika 1, maka menyerang slime dengan damage sword 20. Damage sword tadi sudah diinisialisasi di atas. Ini damage sword 100 plus 20. Ini ultimate plus 2. Jadi setiap ultimate yang terisi, hero bisa melakukan ultimate seperti yang dijelaskan di output program. Untuk ini untuk sword slime, axe slime, spear slime, dagger slime, misalnya juga sama. Sword goblin, axe goblin, sampai undead, semuanya sama. Untuk penggunaan senjata hero ini, karena hero memiliki 4 senjata. Dan ini monsternya juga saya buatkan fungsi sendiri, metode sendiri. Monsternya skillnya random, jadi antara 4 ini dia random, dia memilih skill 1, skill 2, atau skill 3. Jadi apabila dia memilih skill 1, slice, monster juga memiliki ultimate. Jadi kalau slice, nyawa hero berkurang 10, ultimate 1, sama seperti hero sebenarnya sistemnya. Tapi di sini untuk CPU-nya atau slime-nya ini skillnya menggunakan kelas random. Jadi merandom untuk skillnya untuk menyerang hero. Apa yang akan dia lakukan untuk menyerang hero menggunakan kelas random. Jadi AI-nya slime dan monster-monster lain kurang lebih juga sama, yang lain sama, hanya beda nama dan damage mungkin. Untuk menyerang hero menggunakan random di kelas battleground. Semuanya yang di kelas battleground ini dipanggil di bounty hunter, hampir semuanya. Ini UI awal, start new game, so weapon, monster info. Di sini bisa kita lihat weapon info, monster info, hero info, dan quit game. Start new game juga. Di sini memilih musuh, memilih senjata dahulu. Habis memilih senjata,
ditampilkan stat senjatanya, milih musuh. Untuk musuh tidak ditampilkan statnya karena terlalu panjang, jadi di show monster info ditampilkan statnya. Dan ini saya jelaskan kurang lebih. Untuk ke bawahnya ini sama, hanya beda penggunaan. Di sini menggunakan sword, hero sword, hit point, sistem on. Jadi di sini setelah memilih satu-satu sword weapon dan memilih musuh slime case pertama, ini sangat banyak percabangannya, jadi programnya bisa sampai 1000 lebih baris. Jadi di sini while hero alive, case 1 iya, while hero alive dia akan mengulang pertarungannya selama hero itu masih hidup atau monsternya masih hidup, maka pertarungan ini akan diulang-ulang sampai salah satu di antara keduanya mati. Di sini while hero alive or monster alive. Dan jika hero mati, maka dan jika slime-nya mati, maka monster alive yang di metode tadi, yang di battleground, akan diubah nilainya menjadi false, dan ini mengebreak untuk keluar dari wild. Dan begitu juga dan di bawahnya langsung menggunakan metode hero untuk hero yang menyerang. Jadi sebelum hero menyerang dicek dulu musuhnya masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup hero menyerang. Kalau sudah hero menyerang dicek monsternya masih hidup apa tidak. Kalau monster masih hero juga masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup monster menyerang, dan ini terus diulang. Dan jika hero menang, maka akan muncul slime has been slain. Nah, dan monster set hero, get hero. Di sini muncul hero, muncul stat hero, dan muncul stat hero break. Tapi kalau hero yang mati, di sini you has been slain. Di sini get hero menampilkan stat hero, menambah XP dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jika kebawahnya kurang lebih sama. Jadi contohnya seperti ini. Untuk monster coba. Yang paling kuat itu undead. Ini deskripsinya. Kemudian bisa kita lihat start new game. Kita pilih senjata spear. Goblin. Nah, ini kita pilih skillnya 1, 2, 3. Kita pilih skill 1 speed piercer. Enemy point berkurang sesuai dengan skill. Hero ultimate bertambah 1. Hero level masih 0. Musuh menyerang. Sadness. Hero berkurang 500, monster ultimate 1. Ini akan terus berulang sampai salah satu di antara mereka meninggal. Sini nyawa hero lebih sedikit dari monster. Apakah hero akan meninggal? Kita lihat. Aduh. Nah, you has been slain. Hero meninggal 450, hero ultimate 14. Hero kalah dan tidak mendapatkan XP. Buat hero info. Nah, checkpoint karena kita pilih spear dari 90. Coba kita lawan yang paling mudah, slime.
Kalau hero menang, slime has been slain. Nah, di sini hero level masih belum terdetek karena masih belum diupdate. Kalau ingin melihat update-nya, kita show hero info. Nah, di sini XP hero sudah 20. Jika lebih dari 50, maka akan level 1. Kurang lebih seperti itu gamenya. Penggunaan Gated Sunsetter di program ini juga seperti itu kurang lebih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata ataupun salah kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton. Kalau sekiranya video ini membantu, bisa like dan subscribe ya. See you.